Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami dalam uh, Benteng Hukum Nusantara, akan membahas isu-isu hukum dalam bingkai hukum Nusantara di pagi ini, tepatnya di Warkop Sija Kijang Makassar. Jadi, kopi morning kita di Warkop Sija Kijang Makassar. Pagi ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari rekan kita, sahabat Benteng Hukum Nusantara yang bertanya, Pak, saya sudah nunggak mobil saya setahun, kendaraan saya setahun. Nah, dan saya tidak pernah dikasih SP dari pembiayaan. Apakah kendaraan saya itu bisa saya miliki sendiri atau apakah perbuatan itu pidana? Mari kita masuk untuk membahas hal tersebut. Ketika sudah lebih dari 1 tahun kita menunggak kewajiban kita, pembayaran kita di finance, itu sudah masuk dalam penggelapan, dalam tanda kutip. Kalau dia kendaraan itu memakai akta fidusia, berarti dia deliknya khusus, yaitu dalam penggelapan dalam lex spesialisnya ke fidusia, pasal undang-undang fidusia. Itu kita dikenakan kurungan 2 tahun dan denda 50 juta. Tetapi jika dia tidak terikat dalam akta fidusia, maka dia masuk ke pidana umum. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama dan dapat saya jelaskan bahwa kalau sudah terlambat pembayaran angsuran kendaraan lebih dari 1 tahun dan tidak pernah ada surat yang datang, maka kan kita mempunyai etika dan kita tahu bahwa saya mengangsur pada finance si A. Maka satu kewajiban kita datang ke finance itu. Tetapi kalau kita sendiri melalaikan itu, maka sudah jelas perbuatan kita itu pidana. Ya. Dapatkah kendaraan itu ditarik di jalan? Dapat. Ya, ditarik oleh oknum yang berwenang sesuai dengan putusan MK 2019 maupun 2021. Eksekusi itu dapat dilakukan di jalanan apabila dilakukan oleh petugas yang berwenang. Petugas yang berwenang di sini tidak ditentukan polisi atau siapa, tapi sudah pasti panitera dari pengadilan negeri setempat dan kepolisian setempat. Kenapa harus ada kepolisian? Untuk mencegah suatu tindak pidana yang terjadi saat perlakuan eksekusi tersebut. Nah, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Fidusia Republik Indonesia sudah lebih dari 1 tahun, itu kan kita sudah tahu sendiri. Karena saya rasa ketika Anda kontrak, pasti dari finance memberikan kepada Anda kopi kontrak atau perjanjian pembiayaan. Yang kedua, kopi akta salinan fidusia tersebut maupun sertifikat fidusia. Nah, jadi semua perjanjian fidusia atau perjanjian leasing itu atau kredit barang bergerak itu bunyinya selalu seperti itu, ya, bahwa benda tersebut sebagian merupakan milik debitur dan sebagian milik kreditur dengan adanya peletakan kuasa akta fidusia di atasnya, di mana objek jaminan dikuasai oleh pemberi jaminan, pemberi akta fidusia itu. Maksudnya seperti itu. Hanya saja kenapa itu Anda tidak dapat surat peringatan atau surat somasi ya dari finance itu tidak dapat. Kenapa? Satu, kemungkinan besar Anda tidak berada di alamat saat penandatanganan kontrak. Biasanya pindah alamat. Yang kedua, biasanya kontrak itu dilakukan di rumah sahabat atau mertua, tetapi yang menggunakan objek berada di alamat yang lain. Yang ketiga, saat surat itu datang, mungkin lewat pos atau lewat pengiriman ekspres khusus seperti JNT dan lainnya, surat itu karena tidak ada orang, dimasukkan saja di halaman rumah, dilempar ke dalam, terus pergi, atau hanya dipoto bahwa sudah ditaruh di rumah itu, dan Anda tidak dapat surat tersebut. Ya, jadi alasan bahwa tidak pernah mendapat surat peringatan buat saya itu sesuatu alasan yang sangat labil, alasan yang sangat abu-abu. Karena pada dasarnya kita tahu bahwa kita sedang mencicil, mengangsur kepada finance tertentu, seperti itu. Nah, leasing bukan tidak mencari, leasing mencari, tetapi karena tidak mendapat alamatnya, makanya biasanya dimasukkan di
data online yang biasa dikenal dengan mata elang. Itu ada aplikasinya di Play Store, bisa di-download itu. Jadi ketika anak-anak itu mata elang dia melihat di jalan mobil Anda, akan dikejar. Disatukan di mana mobilnya, setelah itu dilaporkan ke leasing atau ke mitra leasing atau perusahaan Altidaya. Setelah itu mereka akan menurunkan tim bentur atau tim eksekusinya untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang dikuasai oleh Anda sebagai debitur. Nah, jika hal itu pun sama sekali tidak ditemukan, maka sudah pasti ketika Anda mau mengurus perpanjangan SNK itu tidak bisa. Ya. Dan ketika ada sweeping tabungan, Anda didapati tidak memiliki surat-surat yang lengkap atau mati pajaknya, ya, dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang benar, maka dapat ditahan Anda bersama dengan kendaraan tersebut. Dan kendaraan akan disita dan diproses. Dalam hal ini bisa disangkakan dalam pasal pencurian terhadap Anda karena objek tersebut tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang jelas. Ya. Jadi kalau ketangkap polisi malah bisa dipersangkakan dengan pasal pencurian. Itu kita bisa lihat pasal 363 KUHP ayat 1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lambat 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Saya garis bawahi kata barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Berarti perlu kita dasari dan sadar bahwa objek yang ada dalam penguasaan Anda itu bukan karena kejahatan, tetapi karena ada kontrak. Yang kedua, objek itu belum sepenuhnya menjadi milik Anda. Saran saya, bayar lunasi angsuran Anda kepada leasing, Anda aman. Tidak bayar, Anda akan ditarik. Anda akan bermasalah dengan hukum. Terima kasih. Salam hukum Nusantara. Selamat pagi.